Kembali lagi di channel Sirait Media, channel yang waras. Ini ada berita terbaru. Baru terjadi gereja diserang menewaskan 15 orang lebih. Tanggapan kita perihal ini, langsung kita dengerin dulu videonya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ars Lubis. Saudara Bapak sekalian, kita terus memberitakan kabar-kabar terbaru yang kita terima dari beberapa sumber, baik itu berita dari Indonesia sampai kepada mancanegara. Ini ada berita yang terbaru, saudara, di mana ada gereja diserang dan sedikitnya 15 orang tewas, ya. Kita doakan supaya semua jemaat-jemaat yang masih hidup, mereka tetap cinta Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak ingkar, tidak murtad, tidak meninggalkan Tuhan, tapi lewat peristiwa ini mereka makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Alkitab katakan, ya, kita memang kalau ikut Tuhan itu pikul salib. Di Lukas pasal 9, di situ jelas, barang siapa yang mau ikut aku harus pikul salib. Tapi Yesus mengatakan di Yohanes 6 ayat yang ke-33, di situ dikatakan begini, ya. Saya bacakan, ya, Yohanes 6 ayat 33, saudaraku yang sekasih. Ya, Yohanes 6 ayat 33. Sebentar, ya. Nah, ini kenapa bisa lagi dia masuk, ya. Yohanes 6 ayat 33, ya. Ini ajaib, saudara. Nggak ada wifi bisa masuk, ya. Ya, saya akan bacakan di sini. Yohanes 16 maksud saya, ya. Maaf, ya. Yohanes 16 ya ayat 33, ya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus sendiri, saudaraku yang saya kasih, dia, ya, tidak memberikan ucapan apa? Dia tidak hanya memberikan kepada kita ucapan-ucapan isapan jempol, tapi dia juga memberikan kepada kita, ya, hal-hal yang menguatkan kita kalau peristiwa itu terjadi. Dia katakan begini tadi, ya, ini ucapan Yesus langsung, ya. Ya, kalau di Alkitab ada tanda merah gitu, tulisan merah, ucapan Yesus langsung. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, ya. Kalau kita baca lagi, saudaraku yang sekasih, di Lukas pasal yang ke-9, ya, ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya, saudara, luar biasa, ya. Inilah kekuatan dari firman Tuhan, ya, yang membuat kita tetap tegar, ya, mengikuti Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, jadi memang ini kejadiannya, saudara, tanggal 25 Februari 2024, ya, di satu desa Esekane, Timur Laut, ya, negara Burkina Faso, ya, Burkina Faso, Afrika Barat. Ya, ini baru terjadi lagi, ya. Desa Esekane, Timur Laut, ya, negara Burkina Faso, Afrika Barat, ya. Itu berarti negara bagian, ya. Burkina Faso itu negara bagian di wilayah Afrika, dan desanya nama Esekane, ya. Ya, saudara, doakan supaya saudara-saudara kita yang di sana, di desa Esekane, ya, Timur Laut, negara Burkina Faso, di bagian Afrika ini, mereka tetap tidak goncang imannya dalam situasi seperti ini, ya.
Ya, coba kita saksikan videonya ya bersama-sama ya. Kita saksikan bersama-sama videonya. Kita belum doa ya, doa dulu ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atas kami, Roh Kudus ambil alih, lidah hamba-Mu tidak menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu. Begitu juga yang ada di Metanoia, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati apa yang dibuat tangan mereka berhasil. Begitu juga kami berdoa, Tuhan Yesus buat gereja tanpa tembok 1000 pintu, biar tetap dalam perlindungan Yesus, jemaat-jemaatnya dalam perlindungan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Metanoia Tuhan berkati. Begitu juga kami minta perlindungan Tuhan atas pelayanan kami. Kalau ada kelompok tertentu, niat-niat orang tertentu yang coba ingin berbuat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, kita akan saksikan ya. Sebuah gereja di Burkina Faso di Afrika diserang pada hari Minggu 25 Februari 2024. 12 orang Kristen tewas seketika dan 3 lainnya meninggal di rumah sakit setelah para militan menembakkan senjata api ke gereja di desa Esekane di timur laut negara Burkina Faso. Tidak ada tanggapan langsung dari pihak berwenang di ibu kota negara itu. Saat ini, lebih dari sepertiga wilayah Burkina Faso berada di bawah kendali pemberontak. Pihak berwenang telah berperang melawan kelompok-kelompok Islam yang terkait dengan Al-Qaeda dan negara Islam yang menguasai wilayah-wilayah besar dan mengusir jutaan orang di wilayah Sahel. Dalam 3 tahun terakhir, gereja-gereja telah menjadi sasaran dan puluhan jemaat tewas. Open Doors, sebuah lembaga misi Kristen, menyatakan bahwa bagian utara negara itu dilanda kekerasan serius sejak kepergian pasukan Prancis dari negara itu tahun lalu. Setidaknya 800.000 orang di Burkina Faso hidup di bawah pengepungan kelompok-kelompok radikal. John Newhouse, juru bicara Open Doors untuk Afrika Sub-Sahara, mengatakan bahwa sebenarnya Burkina Faso dikenal karena toleransi agama dan keharmonisan sosial. Namun, pemberontakan yang semakin berkembang mengancam kehidupan pendampingan yang damai. Orang-orang Kristen terkena dampak pemberontakan yang semakin berkembang di negara tersebut, dengan gereja-gereja dan komunitas-komunitas Kristen menjadi target serangan. Paus Fransiskus pada hari Senin mengecam serangan brutal tersebut. Mari kita berdoa bagi umat Tuhan di seluruh dunia yang mengalami penganiayaan, agar mereka semakin kuatkan imannya dan kuat menghadapi berbagai penganiayaan dan kesulitan yang mereka alami. Firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, itu tadi beritanya saudara ya, dari Open Doors. Saudara, itu dalam bahasa Inggris ya, diterjemahkan ke Indonesia. Saudara yang paham bahasa Inggris, yang ngerti bahasa Inggris, silakan cari di Open Doors ya. Saudaraku, kejadian ini tanggal 25 Februari 2024. Ya, kejadiannya di desa Esekane, Timur Laut, negara Burkina Faso, Afrika Barat. Jadi Afrika itu kan benua ya. Jadi ada Afrika Barat, ada Afrika Selatan. Jadi negara Burkina Faso ini, saudara, negara Burkina Faso ini, Burkina Faso ini itu di wilayah Afrika Barat ya, negara Burkina Faso. Kejadiannya itu di desa Esekane, Timur Laut ya, masuk negara Burkina Faso ya, negaranya namanya Burkina Faso, benuanya Afrika, ada Afrika Barat, ada Afrika Timur, kurasa ya, Afrika Selatan yang paling kita kenal ya. Iya, saudara, ya ini kita kalau ikut Yesus memang seperti ini ya. Memang di daerah Burkina Faso ini saudara sudah lama ini di apa ya, maksudnya belum dikuasai sih, tetapi di sana ada satu kekuatan besar ya yang melawan pemerintah, pemberontak itu dari Al-Qaeda ya. Mereka itu orang-orang Muslim Islam, orang Al-Qaeda ini memberontak di daerah Burkina Faso ini, di Afrika ini saudara. Jadi pada tanggal 25 Februari 2024 ini ya mereka menyerang membabi buta ya, yang kita sekarang beritakan dari antara sekian banyak orang yang mungkin kena ya, tapi kita nggak tahu, itu nggak kita beritakan, tapi yang kita beritakan gereja saja ya. Jadi di gereja itu ya, itu paling sedikitnya 5 orang
tewas. Yang kita sudah terima paling sedikit, berarti bisa lebih ya. Maka kita tulis itu 15 orang saja tewas, itu paling sedikit, saudara. Nah, inilah saudara apa yang Alkitab katakan digenapi. Firman Tuhan bilang nanti kau dibawa kepada kau akan dibawa ke pengadilan, kau akan diadili, kau akan dianiaya, ya kan? Bahkan dikatakan nggak usah takut ya, kalau kau nanti dibawa ke pemuka-pemuka agama, pada waktu itu juga Roh Kudus nanti akan mengajari kau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya, barang siapa mau mengikut aku pikul salib setiap hari, Lukas 9:23. Terus Yesus bilang ya di Yohanes 16 dia katakan ayat 33, ya dia katakan aku lebih dulu mengalami itu semua, ya dianiaya, ya dicaci maki dan sebagainya. Karena itu kuatkanlah kamu, katanya, karena aku lebih dulu sudah mengalaminya dan mengalahkan itu semua. Jadi kalau kita lihat di dalam Filipi 1 juga ayat 29 ya, kalau kita baca di sini ya Filipi 1 ayat 29. Ya, sebentar ya. Filipi 1 ayat 29. Haleluya. Ya, Filipi 1 ayat 29. Saya akan bacakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ya, untuk Dia, untuk Kristus ya. Jadi kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga berani menderita buat Kristus ya. Jadi ikut Yesus itu di sisi lain memang kita dengar ya, kita diberkati, kita dilindungi, dijagai ya. Kita ini selalu dipelihara Tuhan. Dialah gembala yang baik, dialah yang memelihara kita, penyembuh kita ya. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita, tinggal dalam kita, kita dalam Dia, pembela kita dan sebagainya. Itu semua memang benar ya, tidak ada salah di sana. Tetapi ya Alkitab bukan hanya mencatat yang seperti itu, dan ayat-ayat di Alkitab bukan hanya beberapa ayat seperti yang saya sampaikan tadi ya, tapi juga ada ayat-ayat lain yang memberitahukan kepada kita ya supaya kita ini bersiap-siap ya, berjaga-jaga. Saudara, saya juga berpikir ya, kenapa ya Alkitab kasih tahu ya bahwa kita ikut Tuhan nanti ada penderitaan seperti itu ya. Saya juga pertama bertanya, ngapain ya dikasih tahu? Harusnya nggak usah dikasih tahu gitu loh. Ya, yang dikasih tahu itu, yang diberitahukan, yang disampaikan itu yang bahagia-bahagia saja. Tetapi ternyata saudara, di sisi lain ya, kalau kita sudah tahu nanti akan dianiaya, kita akan disiksa, akan dibawa ke pemuka agama, akan diadili karena Yesus. Ya, kalau kita memang orang yang punya karakter, punya basic, punya habit yang memang mentalnya mental Kristus ya, mental baja begitu. Ya justru dengan pemberitahuan itu kita semakin dikuatkan ketika persoalan itu datang, aniaya itu datang ya, ketika siksaan itu datang kepada kita karena Yesus, ya kita nggak akan menghujat Tuhan, kita tidak akan kecewa sama Tuhan karena Tuhan sudah ngomong gitu. Tapi kalau Tuhan ngomong yang indah-indah aja, ya aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, aku memberkati engkau, aku melindungi engkau, aku menjaga engkau, ya tidak sehelai rambut pun gugur dari kepalamu tanpa seizinku. Percayalah kalau aku di pihakmu, siapa yang dapat lawan engkau? Ya kan begitu kan? Terus kita tetap berpegang kepada ayat-ayat itu, puji Tuhan memang. Tetapi saudara, ya ada ya hal-hal tertentu yang memang kita harus hadapi ya, penderitaan tadi. Jadi saudara, kalau penderitaan itu datang seperti saudara kita yang di desa Esekane ini di negara Burkina Faso,
ya, ya kan Burkina Faso di bagian benua Afrika sana. Terus kita gimana? Apakah kita tetap ikut Yesus? Apakah kita tinggalkan Yesus? Kalau kita dianiaya, kita disiksa, ya seperti saudara-saudara kita di Burkina Faso tadi, ya apakah kita tetap ikut Tuhan? Kan begitu. Jadi luar biasa Yesus ini ya, dahsyat dan ajaib. Kenapa? Dia tidak hanya menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk gitu. Ya, kalau ikut aku kau pasti ya diberkati, pasti kau mendapat banyak mujizat ya, pasti kau ditolong, pasti ya hidupmu tidak akan tidak akan usahamu diberkati, tidak akan bangkrut, kubuat kau naik naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor, macam-macam lah ya. Ya, saya katakan itu firman Tuhan. Ya, tetapi saudara, yang penderitaan itu juga firman Tuhan. Jadi ada waktunya memang kita harus menderita karena Kristus. Makanya Paulus sendiri berkata Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati untung. Artinya saudara, di situ Paulus sedang menjelaskan bahwa hidup ikut Kristus itu ia siap menghadapi apa saja sekalipun kematian. Karena ikut Kristus itu bukan hanya menikmati berkat Tuhan. Ya, bukan hanya menikmati berkat Tuhan dalam tanda kutip yang menyenangkan fisik kita ini gitu loh. Menyenangkan keperluan kebutuhan tubuh kita ini. Ya, tapi kadang-kala ya, ikut Yesus ini juga justru kita menghadapi tantangan, penderitaan ya, menghadapi hinaan, cacian, makian, fitnahan dari pihak-pihak tertentu. Apakah kita tetap bisa bersyukur atau kita melawan supaya orang yang menghina, orang yang mencaci maki kita tadi kita bisa celakakan? Apakah begitu? Ya kan, Roma 12 jelas berkata kan, jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik kepada orang yang berbuat jahat terhadapmu gitu ya. Terus bahkan di ayat 20-21-nya di situ, kalahkanlah yang jahat dengan kebaikan. Artinya di sini saudara, Yesus mengajarkan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita harus membalas dengan kebaikan, karena kalau kita membalas dengan kebaikan, kita bagaikan menaruh bara, kata Alkitab ya, bara di kepala orang itu, bara api. Kalau kita nggak tahu konteks ayat ini memang bingung ya, tapi kalau kita tahu ya konteks ayat ini, kita mudah memahaminya ya, karena pada waktu itu saudara, itu bukan waktu itu, sampai sekarang juga ya, di Israel itu ada beberapa musim, salah satunya musim salju ya. Musim salju itu biasanya mereka yang berpergian yaitu membawa roti yang terbuat dari gandum, di perjalanan biasanya itu membeku saudara. Ya, kalau membeku kan dimakan keras ya kan. Setiap rumah di sana itu pasti kalau di musim-musim dingin seperti itu, ya mereka buat bara api di rumah masing-masing. Nah, makanya tadi yang sedang melakukan perjalanan ini, ya, melakukan perjalanan, terus mereka lapar, bikin makan, sedangkan makanan yang mereka bawa sudah membeku. Mereka selalu ketok tuh. Ya, mereka ketok rumah orang, salam, salam, kira-kira begitu ya. Ya, salam, salam. Ya. Salam alaikum, salam, gitulah kira-kira ya. Oh, buka pintu ya. Terus ya kami numpang ya, ingin memanaskan roti yang kami bawa. Oh, silakan. Nah, itu jadi begitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita seperti menaruh bara api ya di kepalanya. Jadi seperti itu artinya ya. Saudara, bagi kita semua ya yang sudah mengikuti Yesus, jangan gentar menghadapi apapun, jangan takut. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, jika kita memang
hidup di dalam Tuhan, ya, pasti semua yang terjadi dalam hidup kita itu untuk kebaikan kita, ya. Mungkin ketika kita mendengar berita ini yang terjadi di desa Esekane ini, ya, desa Esekane Burkina Faso, saya aja susah ngomongnya, ya. Burkina Faso, ya, Burkina Faso, ya, di Afrika ini, saudara. Ya mungkin, ya, mereka pasti di sana pasti merasa ketakutan, ya. Saudara-saudara kita yang di gereja yang tadi yang diserang oleh pihak-pihak pemberontak atau teroris, yang mereka ini adalah kelompok Al-Qaeda. Al-Qaeda ini dari militan Islam, ya, menyerang gereja di Burkina Faso ini. Ya, saya percaya saudara, semua orang-orang Kristen yang di sana pasti merasa ketakutan, ya. Namun saya yakin juga, ya, di dalam situasi seperti itu Roh Kudus pasti berikan kepada mereka kekuatan yang lebih. Tuhan pasti berikan kepada mereka kekuatan yang lebih. Jadi mentalitas ilahi, ya, mereka dapatkan dari Tuhan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Karena Alkitab juga berkata, saudara, ya, justru di dalam penderitaan, dalam aniaya, malah imanmu di situ bertumbuh, ya. Tapi kadang-kadang, ya, dalam situasi kondisi aman, nyaman, semuanya terkendali, ya, ya, uang ada, makan ada, tidur baik, negara aman, semua aman lah. Justru iman makin turun. Tapi kalau kita dianiaya, kita dianiaya ataupun kita ini dianiaya, ya, justru di situ iman kita malah bertumbuh, iya kan? Itu nyata, saudara, terjadi, ya. Coba lihat di daerah-daerah kantong-kantong Kristen yang mereka mayoritas Kristen. Mereka pasti tidak dianiaya, mereka tidak dikucilkan, mereka tidak didiskriminasikan, mereka bangun gereja bebas, mereka memuji Tuhan di jalan-jalan bebas, seperti di Manado kita lihat, ya, mereka buat KKR itu di jalan-jalan raya, di pasar-pasar bebas, saudara. Ya, tapi apakah karena itu iman mereka, orang-orang di sana betul-betul bertumbuh? Ya kan begitu. Contoh di Papua, di NTT gitu, ya, di mana-mana lah, ya. Itu di kantong-kantong Kristen justru kebanyakan, ya, mereka terlena gitu, terlena dengan apa? Dengan kenyamanan. Malah mereka berpikir, wah, kami mayoritas kok di sini, kan begitu. Tapi saya lihat di tempat-tempat yang minoritas, waktu saya pelayanan di Aceh, ya, saya melihat jemaatnya itu malah mereka jemaat itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena apa, ya, mereka ini ditekan, ya, maksudnya ditekan di sini, ya, tidak bebas lah mereka membicarakan iman mereka gitu, ya. Bahkan di warung-warung pun, ya, berdoa sepertinya ditahan-tahan gitu. Ya, saya pernah di Aceh itu ketika makan sama beberapa orang Kristen, mereka bilang, iya, kita doa dalam hati masing-masing saja, gitu, ya. Iya, ya, memang tidak semua orang Kristen seperti itu, tetapi sebagian ada yang seperti itu, ya. Waktu saya ada di Brunei, malah, ya, itu dilarang kita berdoa makan di restoran. Ya, kita nanti kalau di restoran makan udah doa dalam hati aja gitu, ya. Jadi kebanyakan seperti itu orang Kristen di sana. Kebanyakan, ada 1-2 orang yang memang berani. Saya juga jumpain itu, ya. Iya, yang justru yang sudah siap martir kali, ya. Karena banyak di Brunei itu, saudara, yang memang mereka masuk penjara karena Injil. Banyak sekali. Bukan karena menista, bukan. Kalau di sini karena menista, kan, menghina-hina, kan, bukan. Mereka karena nginjili aja, cerita tentang Yesus gitu. Terus, ya, ada yang tidak senang, terus dilaporin, bisa masuk penjara. Ya, di Indonesia puji Tuhan, ya, tidak
Tidak ada yang masuk penjara hanya karena kita cerita-cerita tentang Yesus terus kita dimasukkan penjara, saya belum pernah lihat ya. Iya, tapi kalau kita menghina, menista, ya saya lihat yang dimasukkan penjara sudah berapa orang gitu loh. Apalagi Pak Muhammad Kacih ya, itu hampir setiap bulan kami besuk ya. Jadi walaupun menurut kita tidak menghina, dia tidak menista ya, tapi menurut saudara-saudara kita Muslim dia menghina, menista, terus dilaporkan polisi dan betul-betul di situ ditindaklanjuti sebagai tindakan penghinaan, penistaan. Jadi ya mau bilang apa, kita kan nggak berdaya ya. Kalau untuk hal-hal gitu kita hanya punya kuasa roh, punya kuasa doa, ya kita doakan saja kan gitu. Iya, saudara, inilah kondisi ya, kalau kita kondisinya apa ya, aman, nyaman, tentram, justru kadang-kadang malah iman kita nggak bertumbuh. Ya, iman kita nggak bertumbuh ya. Tetapi kalau kita ditekan, ya dihina, dicaci, diancam, makin semangat saudara, makin semangat ya. Jadi memang ikut Tuhan Yesus itu ya, itu bukan hanya untuk kita senang-senang ikut Tuhan ya. Senang dengan bahagia beda saudara. Senang-senang itu adalah ya kita ya, makanya kan apa ya, senang-senang dengan bahagia itu beda ya. Saya sulit juga untuk menjelaskan, tapi kita bisa merasakan perbedaan itu. Orang yang senang dengan orang yang bahagia. Karena kalau orang yang senang itu gampang hilang ya, karena situasi, kondisi, keadaan, realita. Jadi senangnya tadi hilang, menjadi tidak senang lagi. Tapi kalau bahagia itu betul-betul dari dalam. Jadi situasi, kondisi, keadaan, realita itu tidak bisa mencuri kebahagiaan itu. Nah, makanya saudara, Yesus telah memberikan kepada kita ya, memberikan kepada kita hal-hal, memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan, selain penyertaannya, pembelaannya, berkatnya, pertolongannya, pemeliharaannya, tetapi ada juga penganiayaan, ada juga penderitaan ya, penderitaan, penganiayaan ya. Saya juga tidak setuju kalau orang percaya itu ya saudara sampai kesulitan makan, terus diusir dari kontakan. Itu saya kurang setuju. Bukan penderitaan seperti itu yang saya percaya. Penderitaan yang saya percaya adalah di mana ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh ya, berani ya menyatakan iman kita baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan, kita menjadi saksi dan bersaksi. Karena jadi saksi dan bersaksi itu dua hal yang berbeda ya. Saksi itu di Kisah 1 ya, ayat yang ke-8, kalau kau menerima Roh Kudus kau akan menjadi saksiku. Jadi saksi itu bagaimana kehidupan kita yang menolak segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tentu orang-orang di sekeliling kita yang suka melakukan tindak-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran, pasti mereka marah. Misalnya kalau kita ada bekerja di salah satu perusahaan atau di salah satu instansi pemerintah, di situ mereka korupsi, kita nggak mau sendiri, ya bisa saja kita dimusuhi, ya bisa saja kita dimusuhi, padahal kan kita benar, ya tapi kita dimusuhi. Itulah jadi saksi. Tapi kalau bersaksi itu kita menceritakan, ya, menceritakan bagaimana Injil Yesus Kristus itu seperti apa, Yesus Kristus itu seperti apa, terus Injil keselamatan, bagaimana keselamatan yang Yesus berikan ya, seperti apa kepada manusia. Injil kerajaan, bagaimana orang-orang yang sudah menerima ya Yesus Kristus itu, yang menerima keselamatan itu, dia memiliki kuasa kerajaan. Nah, ketika kita memberitakan kabar baik Injil ini, saudara, ya bisa saja orang nggak suka sama kita, benci sama kita gitu loh. Ya, tapi kalau kita diam-diam, tenang-tenang, terus bunglon, artinya ya kalau orang lain misalnya yang nggak percaya Tuhan, kita juga ya ikuti arus dia ya. Nanti kita ketemu dengan orang yang pengikut Yesus, yang sungguh-sungguh taat, ya kita juga seperti dia. Jadi bunglon, ya
Orang yang seperti ini hidupnya mungkin tidak banyak menderita. Ya, tidak banyak menderita ya, kecuali dia menderita batin. Karena setiap manusia, khususnya yang sudah tahu kebenaran, dia tahu kalau dia melanggar. Jadi itu biasanya ya batinnya tertekan. Kenapa ya aku harus melanggar? Padahal aku tahu itu salah. Kok aku melanggar gitu ya? Tertekan batinnya ya. Iya. Jadi saudara, penganiayaan ini, ya ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi atas siapa saja ketika dia mengikut Tuhan. Ya, mungkin tidak seperti yang di Burkina Faso ya, tidak seperti yang di Afrika ini. Tetapi saudara, penganiayaan kecil misalnya ya, kita ya lagi ibadah di gereja tiba-tiba ditutup oleh kelompok-kelompok radikal garis kanan ya, radikal ekstrim kanan ya, atau radikal apa ya, ekstrim kanan lah saya bilang ya, istilah saya lah itu ya. Ya ini radikal-radikal yang nggak jelas kan gitu, atau kadrun-kadrun ya, bahasa yang mudah dimengerti ya. Iya saudara, iya itu kan termasuk penderitaan juga. Mungkin kalau di Indonesia penderitaannya hanya seperti itu masih aneh ya. Terus ya kita mau bangun gereja dipersulit ya, padahal seperti musola-musola itu bangun ya suka-sukanya aja gitu ya. Jadi memang itu penderitaan juga saudara. Ini yang saya sampaikan ini kenyataan, jadi bukan fitnah, bukan. Saya di Jakarta ini sudah 30 tahun lebih saudara. Jadi saya tahu ya, saya sudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Semua pernah saya tinggal di Jakarta Barat, Utara, Selatan, Timur, saya pernah tinggal, ngontrak dari satu tempat ke tempat lain, ngontrak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi saya sudah mengerti lah ya bagaimana diskriminasi yang terjadi itu ya, khususnya dalam dalam menjalankan iman kita ya, dalam menjalankan iman kita ya. Contoh sederhana ya kita mau buat persekutuan doa itu ya, kita dipersulit sama RT sama RW dan macam-macam lah ya. Tapi mereka misalnya buat wiritan, buat buat pengajian dan macam-macam itu lebih gampang, lebih mudah. Ya sepertinya pun mungkin mereka bukan lapor ya, cuma pemberitahuan aja. Pak RT nanti malam kami ada majelis taklim misalnya gitu, ada pengajian, ada ini syukuran, jadi ada yang ceramah dan macam-macam. Tapi saudara, ketika kita mau buat doa di rumah kita, di tempat-tempat tertentu ini ya, nggak semua tempat ya, di tempat-tempat tertentu di Jakarta ini, apalagi kalau udah masuk Jawa Barat ya, Jawa Barat, Cianjur, Jawa Barat ya, Bandung ke sana, Ciamis, apalagi itu satu lagi tuh ya, Tasik, daerah-daerah sana ya, itu di tempat-tempat tertentu sangat sulit sekali saudara, sangat sulit sekali ya membuat persekutuan doa ya. Mungkin ada kalau gereja-gereja yang sudah lama dibangun ya ada itu karena memang sudah puluhan tahun gitu ya, atau ada sudah sejak sebelum merdeka ada gereja di situ ya, itu tetap berdiri ya. Saya menemukan beberapa gereja di Tasikmalaya ya, saya tanya ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, macam-macam ya. Ya memang yang seperti itu sih ya biasanya nggak diganggu, karena itu kan ya sudah lama gitu. Tapi kalau mau buka yang baru gitu, misalnya buka persekutuan ya, buka gereja ruko, itu berat saudara, berat ya, nggak gampang ya, itu sangat nggak gampang. Apalagi di bagian ini ya, Cilegon itu memang sama sekali tidak boleh. Ya, sama sekali tidak boleh. Jadi di Cilegon itu sampai sekarang tidak ada itu gereja yang memang yang memang resmi gitu, nggak ada. Gereja nggak ada, nggak boleh gereja lah di situ. Nggak boleh di Cilegon, nggak boleh ya. Terus di Lebak Banten begitu ya, itu juga berat sekali kan. Ya membangun gereja buat persekutuan doa itu berat sekali saudara ya. Itu bentuk-bentuk
intimidasi, belum penganiayaan, belum. Tapi saudara bayangkan, kalau mereka-mereka itu yang di Cilegon, yang di Lebak, ya, mereka waktu dilarang mereka melawan, tentu mereka dianiaya juga, betul nggak kira-kira? Tapi karena mereka ngalah, ya ketika mereka takbir terus mereka diam, ya nggak dianiaya memang. Tapi coba mereka ngelawan, dianiaya, ya. Jadi memang saudara, ya itulah kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Ini belum seberapa di Indonesia ini, menurut saya penderitaan kita nggak seberapa, saudara. Paling kita hanya ya tertekan batin, kalau mau ngalah ya aman lah, udah gitu. Adalah biarlah, terserah dia lah. Ya, mau dia tutup gereja, udah. Gereja itu di hatiku ya, bukan gedung ini. Ya, mau dia katakan tutup persekutuan doa ini, nggak ada masalah. Yang penting hubunganku dengan Tuhan terus berlanjut. Memang kalau kita mengambil sikap-sikap seperti itu ya kita di Indonesia kemungkinan nggak dianiaya ya. Tetapi saudara, kita nggak tahu beberapa tahun ke depan, puluhan tahun ke depan seperti apa. Kita kan nggak ngerti. Tapi Alkitab jelas mengatakan ya, jelas mengatakan Alkitab di Filipi 1 ayat 9, kau kupanggil bukan hanya untuk percaya tapi untuk menderita bagiku ya. Terus kalau kita lihat juga di ayat-ayat lain ya, dikatakan kalau kita menderita bersama-sama Kristus, kita juga akan memerintah bersama-sama Kristus gitu ya. Ya, misalnya kalau kita lihat di sebentar ya. Ya, 1 Timotius misalnya ya. Saya memang tidak persiapkan secara detail ya. Cuma tadi saya dengar berita ini, saya pikir ini harus saya sampaikan buat kita semua ya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ya, sorry, ya, 2 Timotius 2 ya, ya, di sini kan dikatakan ya, kita kan dikatakan gini ya, sebentar ya. Benarlah, 2 Timotius 2 ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Artinya jikalau kita berani berani mengakui Tuhan dalam situasi kondisi apapun, daging kita matilah ya. Terus jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, ya dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, banyak orang salah mengerti di sini ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Berarti kita nggak usah setia aja, Tuhan tetap setia. Bukan, artinya gini, walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan itu nggak mungkin nggak setia, dia tetap setia. Karena di Wahyu pun namanya si setia, dia tetap setia ya. Bukan berarti dia setia kepada orang yang tidak setia, bukan. Jadi dia artinya setia walaupun kita menyangkal dia ya, kita tidak taat sama Tuhan, dia tetap setia. Kapanpun kita datang, dia terima, itu maksudnya. Ya, makanya di situ ada ayat yang begini, ya, ada ayatnya begini kan? Ya, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ya, kalau memang ayat 13 ini tadi artinya, oh kita tidak setia, tapi tetap Tuhan setia sama kita dengan arti yang umum, saudara, berarti ini bertentangan dengan ayat 12. Bukan, artinya gini, walaupun kita ini tidak setia sama Tuhan, kapanpun kita datang ke Tuhan, Tuhan terima gitu maksudnya. Dia tetap setia karena dia memang tidak bisa menyangkal karakternya, tidak bisa menyangkal sifatnya. Sifat Tuhan itu kasih, setia ya. Nah, saudaraku, inilah ya, kalau kita mau menderita bagi Kristus ya. Bahkan saudara, nah di sini dikatakan kalau kita baca ya, penderitaan ikut Tuhan ini luar biasa ya. Di dalam 1 Petrus ya, saya akan bacakan ya, 1 Petrus 4 ya. Di sini dikatakan begini saudara,
Ya, ya. Kata Alkitab begini ya. Ya, menderita, judulnya menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, ayat 12 ya, 1-4 ya. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, jangan kita heran kalau terjadi nanti seperti ini ya. Sudah dikasih tahu Alkitab. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Artinya saudara, kalau kita menderita bersama Kristus, kita jangan susah sedih. Kita harus bergembira, bersukacita, karena kita nanti akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Bahkan luar biasa. Jadi karena kita dinista karena nama Kristus, justru kita bahagia. Seperti saudara-saudara kita ini yang di Burkina Faso, Afrika ini. Afrika itu adalah nama benua Afrika ya, ada Afrika Barat, Selatan dan lain-lain. Ada satu negara bagian namanya Burkina Faso. Disitulah gereja yang tadinya diserang oleh kelompok militan atau kelompok jihad Islam yang bergabung dengan Al-Qaeda ya. Itu juga mereka melawan pemerintah, tetapi sekarang belakangan ini orang Kristen yang banyak dianiaya di sana ya. Ya, itu kejadian tanggal 25 Desember tadi, 25 Februari 2024 ya, di desa Esekane ya, Esekane Timur. Ya, jadi saudara, ya mereka ini justru berbahagia. Kenapa? Mereka dianiaya karena Kristus. Ini ayatnya, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa saudara. Jadi saudara, justru dalam penderitaan-penderitaan seperti ini justru kita bergembira, bersukacita. Kenapa? Karena upah kita besar di sorga. Penderitaan yang kita alami ini penderitaan ringan saudara. Iya, saya bacakan ya di dalam firman Tuhan ya. Iya, ini penderitaan-penderitaan ringan dibandingkan ya kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita ya. Ini penderitaan-penderitaan yang tidak seberapa saudara. Ya sebentar ya. Ya, penderitaan-penderitaan yang kamu alami itu penderitaan yang ringan dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan atasmu ya. Coba host ya, saya coba lihat ini ya, di dalam kira-kira seperti itu bunyinya ya, karena memang saya kan di sini memberitakan kabar, tapi sekalian saya sampaikan ayat-ayatnya ya, sebentar ya. Penderitaan-penderitaan yang kamu alami itu penderitaan-penderitaan biasa dibandingkan, tapi kita ke sini dulu ya. Ke dalam 2 Korintus sebelum ayat itu ya. 2 Korintus 10 ayat 13 dulu ya. Ya, saya akan baca ya. Sebentar. Oh, 2 Korintus 13. Ya. Oh, ya, itu ada lagi bukan itu ya. Ini yang ya. 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Jadi saudara, ini ya, ini di sini katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saudara. Jadi kita melewati berbagai macam pencobaan. Ya, bahkan saudara,
itu ringan katanya dibandingkan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Ya, dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan ya. Ya, ya sebentar ya. 2 Korintus berapa ya? Sebentar ya. Ya, saya mana apa saya? Oh, saya pakai lagi nih ya. Sebenarnya gak gampang nyarinya itu ya. Ya, penderitaan yang kamu alami ini penderitaan biasa dibandingkan kemuliaan yang Tuhan siapkan ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi nanti ya sebentar sekalian saya mikirkan ya di mana dia ya. Ya, jadi penderitaan yang kita alami ini saudara, ini penderitaan ringan dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Makanya saudara, kalau kita menderita karena Kristus, itu adalah suatu kebahagiaan. Ya, kita belum sempat menghadapi penderitaan seperti saudara kita. Ya, di Burkina Faso ini, ya, haleluya. Saya penasaran saudara ya, kok bisa sebentar ya. Apa saya harus nyalakan ininya dulu baru gampang ya? Ya, sebentar saudara ya. Ya. Ya, sebentar. Penderitaan ringan. Bentar ya. Ya. Nah, di sini langsung dapat saudara. Saya juga heran ya kalau kenapa susah orang nyarinya ya. Ketik aja langsung dapat ya. 2 Korintus 4 ayat 17-18 ya. Nah, di sini dikatakan 2 Korintus 4 ya, ayat 17 dan 18 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi saudara, penderitaan yang kita hadapi ini penderitaan ringan dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan ya. Ini dahsyat luar biasa ya. Nah, kita lihat lagi ada satu ayat lagi ya. Ya. Ya, kemuliaannya. Siapkan ya. Bentar saudara ya. Nah, ya kan? Saudara, nah di sini jelas dikatakannya. Nah, mana nih? Ya. Ya sebentar ya. Ya. Tadi 2 Korintus 3 juga ya. Ya. Ya, nanti ya. Ya, jadi saudara-saudara, coba saudara cari di apa ya, nanti ya, di situ katanya ya penderitaan yang kita alami ini penderitaan yang ringan dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jadi makanya saudaraku yang sekasih, ketika kita ikut Yesus, ya kita ini siap apapun yang terjadi.
Jangan kita mundur hanya karena tekanan, intimidasi, ya. Kita jangan mundur hanya karena pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak senang dengan kita. Kita harus maju terus. Sebentar ya saudara, saya ambil air minum dulu ya. Iya. Biar dia terus cari-cari. Sebentar saudara. Masuk angin ya. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Dia, kata Filipi 1 ayat 29. Jadi penderitaan ini saudara sebenarnya ini bukan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Justru penderitaan itu akan membuat kita semakin bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Ya, saya yakin saudara-saudari kita yang di Burkina Faso ini, di Afrika bagian barat ini yang mengalami aniaya yang kurang lebih 15 orang meninggal dunia, ya saudara, pasti mereka keluarganya itu mendapat sukacita yang besar dari Tuhan. Walaupun mungkin awalnya nangis, sedih ya, tetapi ketika mereka di hadirat Tuhan baca firman, ya, mereka pasti mendapatkan ya sukacita yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji ya. Tuhan telah berjanji ya. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menderita karena aku. Ya, karena mereka mendapatkan upah yang besar. Apa upahnya? Upahnya kebahagiaan, upahnya sukacita. Karena dalam sebuah penderitaan, saudara, ya kita nggak membutuhkan upah uang, upah harta kan. Dalam sebuah penderitaan kita membutuhkan penghiburan, kebahagiaan, sukacita. Ya dapatnya dari Tuhan. Sehingga kita bisa melewati penderitaan itu. Dengan kata lain, kita tetap setia mengikut Yesus dalam situasi kondisi apapun. Ya, saudara, ya kita di Indonesia masih apa ya? Ya saya katakan puji Tuhan lah, di Indonesia ini belum ada penderitaan-penderitaan yang sampai orang menyerang gereja pakai senjata, membunuh orang Kristen. Oh, pernah dulu terjadi ya, pembunuhan yang pendeta itu, tapi itu karena memang mereka lagi perang di sana ya. Ya, hampir mirip-mirip lah ya di Ambon dulu ya. Ya, jadi kalau kita ikut Yesus, kita hanya ingin ingin berkat lahiriah, berkat jasmania, ya, saudara, kita tidak bisa mengalami Tuhan. Makanya Paulus bilang begini ya, kalau kita baca di dalam apa ini ya, ya Galatia 2 ya. Galatia 2 ini ya ayat yang ke-20 dia katakan apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Jadi ya Yesus Paulus sendiri berkata, kalau aku hidup bukan karena aku lagi, gitu loh. Aku hidup ini karena Kristus. Itu luar biasa ya. Itu sangat luar biasa. Menurut saya itu sangat dahsyat sekali. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Sampai dia bisa mengatakan demikian. Ya, karena dia tahu betul ya bahwa di dalam Kristus ini, saudara, itu ada janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa ya buat kita semua yang percaya ya, sebab penderitaan ya ini ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17 tadi ya. Iya.
Saudaraku, bagi kita semua yang sudah percaya Tuhan, janganlah kita ini takut menghadapi penderitaan, ya. Jangan kita takut menghadapi penderitaan, ya. Janganlah kita takut menghadapi situasi, kondisi, keadaan apapun. Tetaplah kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah terhadap hidup kita, saudara. Nah, kalau saudara-saudara kita yang di Burkina Faso ini, saya juga susah nulisnya. Burkina Faso ya, Burkina Faso ini, saudara, ya saya percaya kalau bukan karena Tuhan mereka tidak akan kuat ya, tidak akan kuat menghadapi ini jihadis Islam yang bersenjata ini, Al-Qaeda ini ya. Ya karena gereja menjadi target serangan mereka ya. Tapi sampai sekarang saya melihat di Burkina Faso ini masih banyak orang-orang yang memuji Yesus, menyembah Yesus, yang tetap yakin kepada Yesus. Ini terbukti bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Jadi mereka betul-betul menghidupi firman itu. Jadi kalau kita tidak menghidupi firman itu, ya hidup kita ini hanya sekedar kulitnya saja ya. Tapi dalamnya enggak ini bukan apa ya? Bukan Kristus, tapi kulitnya ya itu seperti dibungkus gitu. Ya, jadi yang dilihat kan yang menentukan yang di dalam ini. Ya, yang di dalam ini apakah kita tetap kuat menghadapi apapun ke depan. Kita tidak tahu ya. Apa orang Kristen ini semakin diberikan peluang-peluang di negara ini, apa semakin ditekan, kita nggak tahu ke depan. Yang kita tahu hanya bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, itu yang kita ketahui. Yang kita ketahui adalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Semoga video tadi menambah informasi terbaru bagi kita dan tentunya terus saya. Gaung-gaungkan jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, tetap jaga Rukun Aman Persatuan Indonesia NKRI. Harga mati saya akhiri. Terima kasih. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Ya, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita, nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.